Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah maghrib rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang sudah diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa senantiasa memperbaiki diri kita, memperbaiki amal-amal kita, senantiasa istiqomah di dalam menjalankan segala ibadah kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena hanya dengan istiqomah itulah kita akan bisa meraih segala macam kebahagiaan. Ketika kita sudah istiqomah di dalam melakukan sesuatu, segala macam amalan, itu nanti kita akan bisa mendapatkan sesuatu perasaan ketika tidak melakukannya, kita merasakan kerugian. Kelihatan apa tadi di layar, Mas? Putih tok ya, berubah maning, Mas, sebentar. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian kita. Pada kajian yang lalu kita sudah mempelajari tentang manfaat atau kebaikan-kebaikan daripada menuntut ilmu syar'i. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan lanjutkan dengan penghalang-penghalang. Ketika kita mengkaji suatu ilmu, khususnya ilmu syar'i, terkadang ada banyak faktor yang mengakibatkan kita tidak bisa mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita miliki. Walaupun kita berilmu banyak, ya, akan tetapi kita tidak bisa menghasilkan atau mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut. Berapa banyak orang yang mungkin bisa menghafal Al-Quran, misalnya satu Al-Quran 30 juz penuh, akan tetapi secara akidah, secara amalan itu bertentangan dengan isi daripada Al-Quran itu sendiri. Untuk itu kita perlu sedikit memahami kaidah-kaidah atau hal-hal yang membuat kita tidak bisa mendapatkan ilmu atau memanfaatkan ilmu kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa setiap pagi agar Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Karena walaupun kita punya banyak ilmu, akan tetapi kalau tidak bermanfaat, terutama bagi diri kita sendiri, lalu buat apa ilmu tersebut? Sehingga penting untuk kita pahami kenapa ilmu yang kita miliki kok tidak bermanfaat atau bahkan memberikan mudarat kepada kita.
Ya, ada orang-orang yang mereka menguasai Al-Quran, akan tetapi pada kenyataannya bahkan tidak mau sholat. Ya, ada sebagian dari kita, ya, atau mereka mendalami ilmu agama, akan tetapi pada hakikatnya mereka tidak menjalankan agama tersebut di dalam kehidupan sendiri maupun keluarganya. Ini penting untuk kita fahami kenapa bisa demikian, ya, agar supaya kita ketika memiliki ilmu, utamanya ilmu syariat ini, adalah kita benar-benar bisa memanfaatkan ya ilmu yang kita miliki untuk apa? Untuk kepentingan yang utama adalah untuk kepentingan sinten sendiri, nggih. Yang utama itu, yang utama adalah untuk kepentingan sendiri yang utama. Yang orang lain sih ya angger tayang nggih. Angger tayang terus angger gelem. Yang utama memahami ilmu syariat agama ini adalah untuk diri sendiri. Ya, kalau diri sendiri sudah bisa sedikit-sedikit, ya keluarga dan merambah kepada lingkungan kalau mungkin bisa. Tapi itu semuanya sekali lagi membutuhkan pemahaman agar supaya ilmu yang kita miliki adalah tidak menjadi penghalang bagi kita untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Jamaah rahimakumullah, di antara penghalang untuk mendapatkan manfaat daripada ilmu kita adalah niat yang batil, niat yang tidak benar. Ya, ketika kita mengkaji ilmu agama harus dengan niat yang ataupun ilmu yang lain lah. Ya, tidak hanya ilmu agama sebenarnya. Setiap kita mau mendalami ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah harus dilandasi dengan niat yang benar. Itu. Ketika kita mengkaji ilmu syariat, niatnya harus benar. Ya, panjenengan menghadiri kajian rutin dari di sini itu harus dengan niat yang benar. Niat benar-benar mencari ilmu dan mudah-mudahan ilmu yang dimiliki adalah bermanfaat utamanya bagi diri sendiri. Jangan sampai niatnya tidak benar, ya, kecuali mungkin masih anak-anak enggak apa-apa. Kayak contoh anak saya misalnya, orang ngaji ini niatnya mboktomai bapaknya misalnya. Itu. Kalau anak-anak ya emang harus seperti itu, ya, harus dipaksa. Tapi kalau kita orang dewasa harus benar-benar mengikhlaskan niat kita. Kita tujuannya mengkaji ilmu agama sekali lagi adalah untuk tujuan diri sendiri, bukan untuk tujuan yang lain. Makanya ketika ada kajian atau pengajian yang kita kenal, ya, misalnya kok tujuannya untuk syiar misalnya, salah satunya boleh, akan tapi utamanya adalah untuk mengkaji ilmu. Utamanya harus diniatkan atau dibenarkan niatnya. Ketika kita menghadiri kajian misalnya, ya, kadang-kadang niatnya tidak benar, ya, kadang-kadang niatnya kepengen ketemu karo batire, ya, atau niatnya tidak kepenak. Itu semuanya membuat rusaknya, ya, atau kita tidak bisa mendapatkan berkah daripada ilmu tersebut. Itu. Ini monggo untuk bisa senantiasa diikhlaskan bahwasanya ketika kita mau mengkaji atau menghadiri kajian atau berniat untuk mencari ilmu syariat, niatkan dengan niat yang benar. Agar supaya apa? Agar supaya bermanfaat. Ya, buat apa kita punya ilmu yang banyak tapi tidak bermanfaat kepada diri sendiri utamanya? Buat apa? Ya, sekali lagi niat yang rusak, niat yang tidak benar, ya, itu akan membuat amalan juga menjadi rusak. Itu, ya. Rasulullah menyatakan, ini hadis yang sudah masyhur yang kita kenal, ya. Rasulullah bersabda, ini ketika ada seorang penduduk Mekah
Ada yang ikut hijrah dikarenakan pacarnya hijrah. Ya gampangnya seperti itu cara kita omong orang Jawa. Pacarnya hijrah dari Mekah ke Madinah karena pacarnya ini sudah apa? Sudah masuk Islam. Sementara dia tidak atau belum masuk Islam. Dia ikut hijrah karena mengikuti pacarnya atau orang yang dia cintai. Lalu Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, bercerita tentang hal tersebut. Lalu Rasulullah bersabda seperti yang yang ada di layar. Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap manusia, setiap orang itu adalah akan memperoleh sesuai dengan apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka dia akan mendapat pahala seperti yang dia niatkan. Barang siapa yang berhijrah, ya, hijrah secara yang dimaksud di sini adalah pada saat Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Kalau kita istilahkan sekarang, ada banyak orang yang mengartikan hijrah itu dari kekafiran kepada keislaman, atau yang tadinya tidak mengenal Islam lalu mengenal Islam. Itu mereka ada yang menyatakan dengan hijrah. Tapi secara arti, secara makna boleh benar. Akan tapi hijrah makna yang benar adalah berpindah tempat dari daerah kafir ke daerah yang mukmin. Kalau sekiranya lingkungan itu tidak mendukung, ini kita diperintah oleh Allah untuk hijrah. Gitu. Untuk hijrah menuju kepada lingkungan yang mendukung. Itu seperti itu secara bahasa. Di sini Rasulullah menyatakan bahwasanya siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, karena mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan seperti yang diniatkan. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Barang siapa yang hijrahnya karena niat dunia dan perempuan yang ingin dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrahnya dia akan mendapatkan pahala atau mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Dan ini berlaku untuk keseluruhan, ya, keseluruhan daripada amalan-amalan kita. Makanya penting untuk kita senantiasa mengikhlaskan niat kita. Ketika kita mau melakukan amalan apapun juga, ya, harus diikhlaskan benar-benar bahwasanya tujuan kita beramal saleh yang utamanya adalah lillahi ta'ala. Berusaha mencari keridhaan Allah tabarak wa ta'ala, tidak karena sesuatu yang lain. Tidak karena mengharapkan sesuatu dari selain Allah. Ini penting, ya, karena memang Allah Maha mengetahui apa-apa yang ada di dalam dada kita, dalam hati kita semuanya. Allah benar-benar mengetahui. Jadi percuma kita berpura-pura beramal solih, ya, percuma, kesel tok, gini betul, ya, percuma, ya. Sekali lagi saya sampaikan, percuma kalau kita berpura-pura beramal soleh, karena kita tidak akan mendapatkan kecuali apa yang kita niatkan. Itu makanya penting untuk senantiasa kita mengikhlaskan niat kita. Yang berikutnya adalah, ini juga kadang menimpa bagi para penuntut ilmu, ya, ingin terkenal dan ingin tampil. Ya, biasa kadang ada ketika orang sedikit mengetahui ilmu agama atau ilmu yang lain lah. Ini bukan hanya ilmu agama. Dia ingin terkenal dan ingin tampil di depan umum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengingatkan kita terkait hal tersebut. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda,
Ya na'aya Arab 3 kali, ya. Wahai bangsa Arab 3 kali. Akhwafu ma akhafu alaikum, apa yang paling aku takutkan atas kalian? Ar-riya, kata Rasulullah. Yang pertama adalah riya atau memamerkan amalan. Itu. Yang pertama ditakutkan oleh Rasulullah terhadap kita kaum muslimin secara umum, walaupun di sini Rasulullah mengatakan wahai bangsa Arab, ya, karena memang pada waktu itu agama Islam masih berkutat di sana. Akan tapi untuk sekarang ini berlaku bagi kita kaum muslimin. Yang paling ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah riya. Ya, memamerkan amalan-amalan solih kita. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berusaha menyembunyikan amalan-amalan, utamanya amalan-amalan yang sunnah. Kalau yang wajib itu kita sudah tahu syariatnya harus disiarkan atau ditampakkan, ya. Akan tapi untuk amalan-amalan sunnah sebisa mungkin kita adalah untuk menyembunyikan dari manusia, tidak usah di-aware, okay? Tidak usah diperlihatkan kepada semua manusia, kecuali memang ada maksud untuk mencontohkan, seperti seorang guru atau seorang ustadz untuk mencontohkan, ya, terkait amalan-amalan sunnah, boleh sekali waktu dicontohkan untuk amalan-amalan sunnah. Akan tapi secara umum amalan-amalan sunnah itu dikerjakan di rumah. Iya, ketika panjenengan mau ke masjid misalnya menunaikan sholat wajib 5 waktu, ya monggo, ya. Untuk sholat sunnahnya, sunnah rawatibnya dikerjakan di rumah. Itu. Kalau memang masih ada waktu di masjid, boleh kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid atau sholat-sholat yang lain sambil menunggu imam. Itu akan tapi untuk sunnah rawatibnya yang mengikuti salat wajib, ya silakan untuk bisa dikerjakan di rumah di dalam rangka mengamalkan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik salat bagi seorang laki-laki adalah di rumahnya kecuali salat wajib. Itu. Sebaik-baik kita sholat di rumah, kecuali sholat wajib. Kalau sholat wajib, sebaik-baik bagi laki-laki adalah di masjid. Itu seperti itu. Wasyahwatul khafiyah, ya, dan syahwat yang tersembunyi. Ya, para ulama menyatakan bahwasanya yang dimaksud syahwat dan sembunyi adalah keinginan untuk tampil, keinginan untuk terkenal, ya, keinginan untuk dihormati oleh orang lain. Ini biasa menimpa orang-orang di sebuah lingkungan, ya. Mereka ada yang belajar agama, belajar ilmu syariat dengan tujuan seperti ini. Ini membuat apa? Membuat rusaknya ilmunya, sehingga ilmunya tidak membawa keberkahan atau kebaikan bagi dirinya. Rasulullah dalam hadis yang lain bersabda, man sama'a sama'allahu bih wa man yura'illahu bihi. Ya, barang siapa yang suka memperdengarkan, menyiarkan amalannya, maka Allah akan menyiarkan aibnya. Barang siapa yang suka beramal dengan riya, maka Allah akan membuka hatinya besok di yaumul qiyamah. Jemaah rahimakumullah, ini ya bahwasanya kita sebisa mungkin berusaha untuk tidak menyiarkan amal-amal kebaikan kita. Ya, tidak perlu, ya, kita tidak butuh dengan pahala dari manusia. Bahkan kita tidak butuh ucapan terima kasih dari manusia kalau kita berbuat kebaikan. Ya, walaupun mungkin ada yang mengucapkan ucapan terima kasih, ya kita sambil lalu saja. Jangan terlalu merasa bangga, jangan terlalu merasa menghutangkan budi kepada orang lain dan sebagainya. Kita cukup mengharapkan pahala dari Allah tabaraka wa taala. Apalagi kita, ya, orang-orang kita, ya,
orang-orang awam seperti kita, ya, kita belajar ilmu ini tidak kepengin muluk-muluk lah. Yang penting itu adalah kita bisa mengamalkan agama sesuai Al-Quran dan As-Sunnah dengan istiqomah. Apa-apa yang kita dapati ilmunya kita bisa laksanakan semampu kita, sekuat mungkin, ya, agar supaya kita bisa selamat fid dunya wal akhirah. Yang berikutnya adalah menilai baik diri sendiri. Ini juga kadang, ya, terkadang menimpa kaum muslimin atau para penuntut ilmu. Ya, mentang-mentang sudah rutin ngaji, ya, lalu sombong, menilai baik diri sendiri, menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Dalam sebuah hadis ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapat Anda tentang seseorang yang melakukan kebaikan kemudian manusia memujinya karena perbuatan tersebut? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tilka ajilu busrul mu'min. Yang demikian adalah kabar gembira yang disegerakan bagi seorang mukmin. Ya, ketika orang dipuji dengan kebaikan yang dia kerjakan, dipuji orang lain, tapi tidak minta dipuji, nggih. Itu berbeda. Kalau dipuji dan minta dipuji itu berbeda. Kalau dipuji dan orangnya mungkin tidak tahu. Ya, kalau orang yang berilmu, pujian itu sama saja racun, racun, karena itu bisa memberikan ketidakmurnian daripada amalan-amalan yang dilakukan. Makanya ketika kita dipuji terhadap kebaikan yang kita lakukan, kata Rasulullah, itu adalah kabar gembira dari Allah yang disegerakan bagi seorang mukmin. Akan tetapi secara umum, ya, pujian itu buruk bagi manusia, bagi kita. Ya, karena pada hakikatnya itu kita kalau dipuji apa? Irungan apa kupingnya sing gede? Itu. Pada hakikatnya nanti akan dibumbui oleh syaitan. Ya, ketika kita kita dikatakan saja kamu gagah atau kamu cantik, itu merasa bahwasanya dia lebih dari yang lain. Itu. Sehingga dia melupakan bahwa itu semuanya ada yang menciptakan. Kita tidak pantas untuk dipuji. Apa artinya kita? Yang membuat kita gagah, yang membuat kita cantik adalah Allah Tabarak wa Ta'ala. Makanya alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tidak pantas manusia itu dipuji. Kita bisanya apa? Seorang pinter misalnya, apakah bisa pintar kalau Allah tidak menghendaki? Lah, tidak bisa. Orang punya suara bagus misalnya, apakah bisa seorang itu mempunyai suara bagus dengan sendirinya tanpa ada campur tangan dari Allah? Tidak bisa. Itu. Baik kaum muslimin itu seperti itu. Kita tidak boleh terlalu gembira atau terlalu senang untuk dipuji. Itu. Akan tapi secara umum manusia senang dipuji, nggih. Dipuji kayak tahu jagoan ya. Anggar begini ya. Tapi kita harus menghindari sekali lagi pujian ini racun. Kata Rasulullah, ketika ada orang memuji kamu di depan orang banyak, ya, kon disawur karo pasir, ya itu setan. Itu setan, ya. Apalagi kalau sifatnya untuk menjilat, ya, dari bawahan kepada pimpinan misalnya, ya. Ada orang pejabat datang sini dipuji-puji, kon kira duwei angpau. Itu seperti itu. Ya. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu, dan mereka suka dipuji terhadap sesuatu yang tidak mereka lakukan. Ya. Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, secara umum manusia mereka suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan.
Itu. Ini penting untuk kita bisa senantiasa merendahkan diri kita, ya. Bukan berarti kita minder dan sebagainya, bukan. Akan tapi kita senantiasa menjaga agar hati kita, niat kita tidak tercoreng dengan segala macam pujian yang barangkali tidak pantas untuk diberikan kepada kita. Ya, misalnya ada seseorang yang sudah melakukan perbuatan baik di sebuah lingkungan, ya. Itu sebenarnya yang membuat baik itu hanyalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu orang tersebut hanya sebagai wasilah nih, sebagai jalan saja. Pada hakikatnya tidak mungkin manusia itu bisa memberi hidayah kepada orang lain, tidak mungkin bisa. Itu makanya tidak pantas sebenarnya untuk diberi pujian. Ini maksud daripada firman Allah, wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Terhadap apa yang tidak mereka kerjakan sebenarnya. Itu mereka suka dipuji dengan perbuatan-perbuatan yang sebenarnya bukan merupakan pekerjaan dia, bukan merupakan hasil dari perbuatan dia. Karena pada hakikatnya semuanya itu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan juga dalam Al-Quran Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Janganlah kalian merasa suci. Ya, jangan menganggap diri kalian itu suci, ora duwe dosa. Jangan pernah menganggap demikian. Allah lah yang lebih mengetahui siapa-siapa di antara kita yang bertakwa. Ya, wa huwa a'lamu biman ittaqa. Dia mengetahui siapa-siapa orang-orang yang bertakwa. Kita tidak pernah tahu apakah amalan kita diterima oleh Allah semuanya, sebagian, atau bahkan ditolak semuanya. Kita tidak tidak tahu. Makanya kita jangan pernah merasa suci. Kita harus banyak-banyak istighfar kepada Allah. Makanya Rasulullah mengajarkan kita sayyidul istighfar, ya. Bagaimana doanya? Agar supaya kita senantiasa mengakui bahwa kita adalah makhluk yang berdosa. Senantiasa seperti itu. Jangan pernah menganggap diri kita sudah bersih dari dosa-dosa. Ketika kita menganggap demikian, kita merasa tidak membutuhkan akan ampunan Allah sehingga kita sombong, tidak mau untuk memohon ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini, ya. Ini juga membuat ilmu yang kita miliki menjadi tidak berguna atau tidak bermanfaat bagi diri kita. Yang berikutnya adalah tidak mengamalkan ilmu yang dimiliki. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun." Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Ya, sangat besar kebencian Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Ya, ini bukan hanya berlaku bagi ulama, bagi ustadz, tapi ini berlaku bagi kita semuanya. Ketika kita sudah memiliki ilmu, ya, akan tetapi kita tidak mau melakukannya, itu sangat dibenci oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini berlaku bagi kita semuanya. Makanya ketika kita punya ilmu, yang paling penting berusaha mengamalkan. Ketika kita mengkaji ilmu adalah agar supaya kita bisa tahu dan bisa mengamalkan, bukan hanya untuk dihafal. Berbeda dengan
orang sekolah ya, kalau kita menghadiri kajian ilmu syariat, kita diperintah oleh Allah untuk mengilmui, untuk diamalkan, ya, mengilmui ilmu tersebut dan mengamalkan ilmu tersebut. Karena kalau kita tidak mengamalkannya, Allah sangat membenci, sehingga ilmunya tidak akan bermanfaat. Itu. Jamaah rahimakumullah, ini penting untuk kita fahami. Ya, kadang misalnya dalam masalah yang sepele saja, ya, kita di masalah sholat saja, kita tahu ya bahwasanya menguap sampai berbunyi, apalagi di masjid, ya, itu akan menjadi tertawaan syaitan. Ini kita paham ilmunya, akan tapi masih ada. Ya, ini hal seperti ini kan berarti punya ilmu tetapi tidak mau mengamalkan. Itu. Lalu berikutnya misalnya Rasulullah menyuruh kita untuk meluruskan dan merapatkan shaf ketika salat berjamaah. Kita terkadang ya masih juga jaga jarak. Jaga jarak, orang gelem mepet. Nah, ini hal-hal seperti ini sepele, ya, kelihatannya sepele, akan tapi ini artinya kita tidak mengamalkan ilmu yang kita miliki. Itu. Dalam urusan yang lainnya sangat banyak, ya, sering saya sampaikan, ya, kita kaum lelaki tahu kalau sholat berjamaah di masjid, ilmunya tahu nggih? Ilmunya tahu, pahalanya lebih besar, tetapi terkadang kita kalah dengan hawa nafsu kita, sehingga kita sholat di rumah tanpa uzur. Kalau ada uzurnya, tidak masalah, itu, ya. Tapi kalau tanpa uzur, ini berarti kita tidak mengamalkan ilmu yang kita miliki. Itu. Ini contoh-contoh yang mudah dalam banyak hal. Ketika kita sudah tahu ilmunya dan kita mampu untuk melakukannya, maka segera lakukan, ya, karena ini akan mendatangkan kebaikan. Kalau kita tidak melakukannya, maka ingat, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, ya. Sangat besar kebencian Allah di sisi orang-orang yang punya ilmu akan tapi tidak mengamalkannya. Eta. Bukan berarti panjenengan dengan adanya ayat ini panjenengan takutnya ngomong lah dari ustadz atau dari pengkhotbah Jum'ah. Itu. Ini kalau enggak semuanya enggak ada yang mau, terus siapa yang suruh khotbah nggih? Semuanya takut. Ini tidak usah takut. Ya, kita jadikan ayat ini juga sebagai pelecut kita, orang-orang yang berdakwah, sebagai pengerem agar supaya berbuat lebih baik lagi. Yang mudah-mudah juga jangan takut untuk menjadi penceramah, untuk belajar khotbah Jum'ah misalnya. Karena itu semuanya harus ada generasinya, silih berganti. Yang tua-tua kayak saya nanti juga sebentar lagi mati. Gimana betul? Iya, yang mati ya panjenengan, yang muda-muda yang meneruskan. Itu, ya. Kalau tidak belajar ya, tidak berusaha belajar ya, nanti akan hilang. Itu Mas kudu ngimpor sakang Arab. Ya. Ya, artinya ketika kita membaca ayat-ayat seperti ini, ya tidak ada kalau untuk menjadi ustadz itu harus suci terlebih dahulu, ya angel nggih. Harus suci, bersih dari dosa, bersih dari salah. Ya susah nanti, tidak ada orang yang mau menghajar kebaikan. Ya kita berusaha. Ya sudah barang tentu kayak saya pribadi bukan ulama, bukan orang yang suci, banyak salahnya pasti. Itu akan tapi ya saya berusaha untuk mengurangi kesalahan-kesalahan atau
berusaha untuk apa-apa yang kami ajarkan, saya berusaha untuk menjalankannya sebisa mungkin. Gitu. Memang tidak ringan gitu. Tidak ringan. Ya, itu tidak ringan menjadi orang yang sering berbicara agama. Ya, untuk pribadi, untuk keluarga juga. Ya, termasuk anak-anak saya bebannya lumayan berat. Gitu. Ya monggo, tapi ini semuanya Allah tidak sareng nggih. Allah Maha mengetahui. Jadi tenang saja ya. Semuanya pasti ada hikmah ya. Semuanya pasti ada kebaikan-kebaikan yang sangat banyak dari kita semuanya. Asal kita istiqomah. Barang siapa yang mau mengajarkan ilmu, mendakwakan ilmu, berarti itu adalah berjuang di jalan Allah. Dan Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Ini janji Allah. Makanya yang punya nanti yang muda-muda ini yang punya kemampuan untuk itu silahkan. Ya, untuk memperdalam ilmu agama lalu mengajarkan kepada lingkungannya. Ya, kalau kita mengandalkan orang-orang yang jauh ya, ya tidak akan sempurna ya. Kalau kita misalnya mengandalkan ustadz besar ya ngerekober nggih. Nunggu misalkan mau pengajian saja, belajar sholat misalnya nunggu ustadz dari Arab Saudi misalnya, ya, kapan tekane? Keburu orang ngerti, keburu wis tua. Yang berikutnya adalah jangan putus asa atau rendah diri kalau kita memang mempunyai kemampuan yang minim dalam menghafal, dalam memahami terkait ilmu agama. Ya, para ulama dahulunya juga semuanya mereka tidak bisa apa-apa. Asal mau belajar, asal rajin mengulang-ulang. Ya, ini semuanya insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu hanya terkadang kemauannya yang harus diperkuat. Kita mau menghafal misalnya, menghafal tidak usah banyak-banyak, juz 30. Ya mudah-mudahan panjenengan hafal sedoyong nggih. Hafal insya Allah. Ya. Semuanya saya yakin bisa. Hanya mungkin ya waktunya berbeda-beda. Ana sing sebulan hafal, ana sing 2 bulan hafal, ana sing 10 tahun tembe hafal. Oke, itu semuanya memang kita tapi ini semuanya ya harus dimiliki oleh kita kemauan ya, kemauan untuk bisa menguasai ilmu-ilmu syariat ini. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dan Allah sudah mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Ngerti apa? Betul ngerti apa mbok kapian? Sing dadi ulama, sing dadi hafiz Quran kemiyene ya orang ngerti apa-apa. Ngene mboten? Iya. Semuanya tidak tahu apa-apa. Ya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah. Semuanya diberi pendengaran, diberi penglihatan, diberi hati. Kita semuanya dibekali dengan bekal yang sama dalam bentuk, sehingga mungkin kemampuannya berbeda-beda. Akan tetapi semuanya kita dibekali oleh Allah. Pendengaran, penglihatan, hati, otak, dan sebagainya. Agar supaya kita bersyukur. La'allakum tashkurun. Kita sudah diberi telinga oleh Allah. Kita manfaatkan telinga kita untuk mendengar hal-hal yang baik, mendengar kajian-kajian, mendengar ilmu agama. Ya, kita diberi penglihatan oleh Allah semuanya. Manfaatkan untuk bisa melihat ya terkait syariat agama Allah. Kita diberi oleh Allah hati, ya, diberi oleh Allah otak, diberi oleh Allah semuanya agar supaya kita bisa memahami apa-apa yang diwahyukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Ya, kita tidak boleh berputus asa terkait pemahaman agama ini. Ya, sekedul-kedule bendo sering biasa ya madan kena ngerajang berambang nggih. Itu ya. Itu ya, kita pasti itu seperti itu. Ya. Berikutnya terakhir, ya ini belajar kepada ahlul bid'ah, ya. Belajar kepada orang-orang yang tidak jelas agamanya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa qad nazzala alaikum fil kitab, dan sungguh telah diturunkan kepada kalian dalam Alkitab, an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala ta'mudu ma'ahum hatta yakhudu fi hadisin fi hadisin khairi innakum idam misluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Ya, jamaah rahimakumullah, dan sungguh Allah telah menurunkan kekuatan kepada kamu dalam Al-Quran, bahwasanya ketika kamu mendengar ayat-ayat Al-Quran itu diperolok-olok atau diingkari, maka kamu jangan duduk bersama mereka, ya, sampai mereka membicarakan perkara yang lain. Ketika kamu duduk bersama mereka sementara mereka mengolok-olok Al-Quran, berarti kamu sama saja dengan mereka. Itu contoh misalnya yang di kehidupan kita sehari-hari. Saya sangat miris ketika ada ebek kok dimulai dengan assalamualaikum. Gitu, betul. Itu pelecehan bagi saya. Dia sudah mencampur adukan ya Islam dengan makanya kita jangan dekat-dekat, maksudnya itu kan melecehkan Al-Quran, melecehkan ajaran syariat agama Allah. Ya, kita ini ingat surat An-Nisa ayat 140. Ketika kita misalnya agama kok dijadikan lawakan, jangan duduk-duduk bersama mereka. Ya, hindari. Gitu. Karena ini lagi tren. Ustadz sing payu kayak ustadz sing lucu, sing ayu jere. Sing ayu karo sing lucu. Ya ini kan susah. Gitu. Ya. Kalau kita mengetahui bahwasanya ayat-ayat Allah itu seperti tadi disepelekan, ya, disepelekan, dibuat main-mainan, atau makanya kita butuh untuk memahami bagaimana pemahaman para sahabat, para ulama, salafus sholih. Kalau kita tidak memahami, ya kita, kalau ada orang mengatakan tentang Al-Quran, kita mantuk-mantuk saja walaupun salah. Itu misalnya ada orang mengatakan, ya, orang itu kalau sudah mencapai derajat makrifat, we salat ora perlu maning, nyong wis kenal karo Gusti Allah, salat mau ngapa? Ada yang mengatakan demikian. Ini kalau orang awam, orang-orang yang tidak tahu, si ngomong jenggotnya dawa pakai jubah, ya sekali mantuk-mantuk mbok. Itu padahal itu adalah dia sedang mengolok-olok ayat-ayat Allah. Ketika ada orang mengatakan saya melihat gendruwo, melihat putih-putih kuntilanak, ini berarti mengolok-olok ayat Allah. Ingat, Allah mengatakan dalam Al-Quran, kita manusia tidak mungkin bisa melihat syaitan dalam wujud aslinya. Kalau ada orang yang bisa melihat jin dalam bentuk aslinya, itu berarti dia mengolok-olok Al-Quran. Titik. Itu seperti itu. Kita tidak boleh duduk-duduk dengan mereka. Ya, kita tidak boleh. Ada penjelasan-penjelasan ilmiah terkait apa-apa yang biasa mereka sebut jere melihat makhluk kasar dan makhluk halus. Itu, ya, ini butuh kita pemahaman itu, agar supaya kita tidak masuk dalam ayat ini. Sekali lagi,
ya, mencampur adukan. Sudah pertamanya dalil bar kue dangdutan. Ini berarti dangdutan sing joget, sing nyanyi pakaiannya ora. Iya, pertamanya dalil. Ya, kadang pengajian pertamanya di tengah-tengahnya ada dangdutan dan lebih duanya. Ini naudzubillah. Ini namanya mengolok-olok ayat-ayat Al-Quran. Tidak mungkin kebaikan dengan kebatilan itu bercampur, tidak mungkin. Gitu. Seorang sahabat bersabda, la yazalun maaf bukan bersabda, berkata ya. Kalau bersabda ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud itu adalah seorang sahabat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, la yazalun nasu bi khairin. Manusia senantiasa berada dalam kebaikan. Ma'atahumul ilmu, ketika mereka mengambil ilmu min qabali ashabi Muhammad, dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selagi kaum muslimin berpegang teguh kepada sunnah Nabi, sunnah sahabat Khulafaur Rasyidin dan para sahabat Nabi, itu senantiasa berada dalam kebaikan. Apapun yang ditetapkan oleh Nabi dan para sahabat, para ulama salafus solih, itu mereka ijma terkait kebenarnya, itu pasti akan senantiasa berada dalam kebaikan. Ya, la yazalun nasu bi khairin ma atahumul ilmu min qibali ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akabirihim. Ya, selagi kaum muslimin itu berpegang teguh kepada sunnah Nabi, sunnah para sahabat Nabi dan ulama-ulama ahlu sunnah, yang dimaksud akabirihim di sini, ya, ulama-ulama yang memahami hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mempunyai nafsu, ya, berbeda dengan ulama sekarang. Ya, ulama sekarang kan ada ulama politik, ada ulama artis, bahkan ada ulama dukun. Itu tergantung situasinya di mana, ya. Kalau ulama politik itu dia sukanya apa? Mencocok-cocokkan Al-Quran dengan kepentingan politik. Itu di Al-Quran jelas, misalnya jangan kamu memilih orang kafir dari pemimpin. Kafir singkat yang apa? Suka dibolak-balik agar supaya kaum muslimin menjadi bingung. Padahal jelas dalam Al-Quran. Itu, ya, berbeda lagi dengan ulama artis, ya. Dia menyampaikan sesuatu sing kira-kira wong kabeh seneng. Angger sing kira-kira ora seneng tidak disampaikan. Gini betul? Kalau disampaikan langkah sing nonton. Itu berbeda. Itu, ya. Ini, ya. Selagi kita berpegang teguh kepada mereka, sunnah Nabi, sunnah para sahabat radhiyallahu anhum dan para ulama ahlus sunnah, maka kita senantiasa berada dalam kebaikan. Setiap permasalahan agama, ya, setiap permasalahan syariat agama Allah. Kalau kita berpegang teguh dengan Al-Quran, sunnah dan pemahaman para sahabat, pemahaman para ulama salafus salih, maka selagi itu kita pegang, kita akan senantiasa berada dalam kebaikan. Itu. Akan tetapi faida atagumul ilmu min qibali as-saghir, ya, kabir itu besar, maksudnya ulama yang salafus salih, ya. Sedangkan az-saghir itu ulama-ulama sing cara cilik, ulama cilik artinya ulama keton eta dua ilmu tapi padahal dia tidak punya ilmu. Itu maksudnya, yaitu orang-orang yang ahlul bid'ah ini. Mereka banyak mengamalkan hadis-hadis yang palsu, yang lemah, yang dhaif, asal disukai oleh orang banyak, dia sampaikan kepada jamaah. Ya. Ketika orang-orang banyak mengambil ilmu dari as-saghir, ya tadi ustaz-ustaz atau ulama-ulama ahlul bid'ah,
maka yang demikian itu adalah masa kebinasaan kaum muslimin. Ini. Dan jamaah rahimakumullah, sayangnya pada hari ini ulama-ulama yang berpegang teguh kepada sunnah, ya, Quran dan sunnah, itu tidak banyak yang suka. Ya, tidak banyak yang suka. Sukanya senenge sing apa-apa olih itu. Sedangkan kan sing mengatakan apa ke olih kan ora pati ya. Musik olih. Ya, misalnya ya musik dangdut olih kalau itu ya monggo ya. Ini semuanya dibutuhkan pemahaman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Bahkan banyak diantara orang-orang sekarang mereka menganggap bahwasanya sunnah-sunnah Rasulullah sebagai sesuatu yang baru. Itu padahal itu yang benar dari Rasulullah. Sementara yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah mereka menganggap sebagai sebuah ajaran Rasulullah. Ini kebalik-balik. Ya, makanya penting kita untuk senantiasa berusaha ya, berusaha untuk mencari ilmu yang benar-benar dari Al-Quran dan As-Sunnah, karena ini penting untuk kita bisa memahaminya. Seorang ulama salafus salih, Imam Muhammad bin Sirin, ya, seorang tabi'in, inna hadzal ilma din, ya, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Fanduru amman ta'khuduna dinakum, maka perhatikanlah dari siapalah kalian mengambil agama kalian. Ya, untuk perkara agama jangan sembarangan. Untuk kami sendiri, saya tidak pernah menyampaikan perkara agama kecuali saya tahu bahwa itu berasal dari Quran dan Sunnah. Tidak pernah saya menyampaikan sesuatu dari pribadi saya, ya, tidak pernah. Ya, saya tidak akan berani, karena saya hanya menyampaikan apa-apa yang disampaikan Rasulullah, dibawakan oleh para sahabat, lalu disampaikan oleh para ulama. Itu. Ketika itu dasarnya kuat, jelas, saya sampaikan dan saya ugemi sampai mati. Itu. Tapi kalau belum jelas, saya tidak akan berani menyampaikan. Itu untuk saya pribadi saya, dan kita harus seperti itu. Ketika ada orang menyampaikan sesuatu terkait perkara agama, cross check, ya, cek dan dicek apakah ada tuntunannya atau tidak. Ini harus, ya, kaum muslimin harus seperti itu. Jamaah rahimakumullah, dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa kepada manusia, tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Pendusta dianggap benar, orang jujur dianggap dusta, pengkhianat dipercaya, orang yang amanah dianggap pengkhianat. Ketika itu Ruwaibidah banyak berbicara. Ya, para sahabat bertanya, siapa itu Ruwaibidah? Orang bodoh yang berbicara mengenai perkara yang terkait urusan masyarakat luas. Ya, orang bodoh yang berbicara terkait perkara umat ini. Ya, kalau orang bodoh yang mengatur perkara umat pasti rusak umatnya. Gitu. Ini sudah disampaikan oleh Rasulullah kepada kita semuanya, dan kita kaum muslimin jangan sampai menjadi kaum muslimin yang bodoh. Makanya penting, ya, kita agar ilmu yang kita miliki bermanfaat, kita harus ketika kita mengkaji, ya, ini patokannya ketika kita mengkaji ilmu agama, ya, kita harus bertanya, siapa sih ngomong? Ya, dari mana dia berkata? Ya, dari mana datangnya pembicaraan? Kita harus tahu ketika ada orang menyampaikan sebuah hadis, misalnya, kita harus benar-benar meyakini bahwa itu adalah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan langsung ngandel, asal monine bahasa Arab ngandel kayak bener. Padahal orang ngerti arti ini babar belas. Itu, ya.
Jadi siapa yang mengatakan dari mana datangnya pemikiran tersebut, apa landasannya, adakah dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, yang terakhir orang itu belajar di mana, siapa guru-gurunya, apakah dia termasuk ahlul bidah atau tidak. Sudah barang tentu hal seperti ini tidak mudah. Hanya orang-orang yang mungkin sedikit mempunyai pemahaman, pengetahuan yang luas terkait seperti ini yang bisa memahami. Makanya ketika kita mendapatkan pengajaran dari manapun juga, jangan dulu kita terima, kecuali yang umum-umum ya, yang sudah kita ketahui. Sesuatu yang baru misalnya, panjenengan harus benar-benar memahami. Tanyakan dulu kepada orang yang lebih mengetahui terkait hal-hal yang terkait syariat ini. Karena kalau sekali lagi ya, kita mengambil fatwa misalnya, mengambil urusan agama dari ahlul bid'ah, ini akan sangat jauh dari kebenaran. Gitu. Jamaah rahimakumullah, sampai di sini. Nggih, mudah-mudahan penghalang-penghalang yang membuat ilmu kita tidak berfaedah bisa kita singkirkan, sehingga kita ketika kita mengkaji ilmu agama bisa bermanfaat bagi diri kita utamanya, lalu bagi keluarga kita utamanya, dan juga bisa bermanfaat bagi lingkungan kita fid dunya wal akhirah. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.